Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan kali ini kita akan membahas 5 soal FR Pretest PBG tahun 2022. Soal ini kami dapatkan dari beberapa teman yang sudah mengikuti Pretest PBG baik pada hari pertama, kedua, dan ketiga, sehingga tim edukasi ofisial yaitu menyimpulkan dan mengumpulkan bentuk-bentuk soal, yaitu model dan teori pembelajaran pedagogik untuk semua jurusan. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti pretest PBG, semoga bisa menjawab soal dengan benar. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti pretest PBG, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin ya robbal alamin. Pada intinya semua kita ini semoga sukses pada tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lihat Bapak Ibu yaitu model dan teori pembelajaran pada pretest PPG tahun 2022 ini Bapak Ibu. Kita perhatikan setiap soal perlu kita perhatikan yaitu indikator atau kata kuncinya Bapak Ibu. Soal yang nomor satu, kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah, oke Bapak Ibu, di sini kata kuncinya kita buat adalah uh, seorang guru yaitu memiliki gagasan atau mampu membuat alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif ya. Di sini ada sikap kreatif seorang guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa ya. Dan guru tersebut menggunakan model yaitu membuat alat yang kreatif ya, yang berbeda di dalam proses pembelajaran. Sehingga guru tersebut menggunakan model yang sesuai dengan sikap kreatif, memanfaatkan lingkungan sekitar. Sebagai sumber belajar adalah A. Problem based learning, B. Contextual teaching learning, C. Project based learning, D. Open inquiry, E. Cooperative learning. Oke ya Bapak Ibu, dari kata kunci tadi, sikap kreatif seorang guru ketika membuat alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya di dalam proses pembelajaran, ya. Nah, di sini seorang guru yaitu memiliki kemampuan menciptakan dan memiliki daya cipta, ya. Menciptakan dan memiliki daya cipta, oke, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru yaitu berupa gagasan ya, gagasan berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya, apakah problem based learning, contextual teaching learning, project ya based learning, D open inquiry, dan E cooperative learning. Oke, untuk soal ini jawaban yang benar adalah contextual teaching learning, yaitu jawabannya adalah B Bapak Ibu. Apa alasannya Bapak Ibu kok contextual teaching learning gitu? Kita lihat pada pembahasan. Pada ciri-ciri ya kontekstual atau disebut dengan CTL, yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau mengembangkan ya pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Artinya proses penyesuaian Bapak Ibu sini ya, proses penyesuaian yaitu pengetahuan baru yang didapatkan oleh siswa ya dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa itu sendiri. Itu disebut dengan konstruktivisme. Oke, pada teori konstruktivisme ini ya yang perlu kita ketahui adalah yaitu pada
teori konstruktivisme ini adalah teori belajar Ausubel Bapak Ibu ya. Jadi teori belajar Ausubel yang berkaitan dengan teori konstruktivisme. Artinya pada teori konstruktivisme ini disebut dengan teori belajar Ausubel. Apa teori belajar Ausubel itu? Adalah belajar bermakna Bapak Ibu ya. Untuk konstruktivisme ini adalah Ausubel. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yaitu model pembelajaran atau teori pembelajaran Ausubel ya, kita buat sini. Teori Ausubel itu adalah berkaitan dengan teori konstruktivisme, yaitu kita buat sini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mudah, Ausubel Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Jadi teori Ausubel itu berkaitan dengan teori konstruktivisme, yang mana pada teori ini ya keduanya menekankan pada pentingnya mengasosiasi pengalaman dan fakta baru ke dalam sistem pengetahuan yang telah dimiliki. Ya, gitu. Oke. Faktanya mana? Faktanya memanfaatkan lingkungan sekitar. Berikutnya yang kedua yaitu inquiry. Inquiry adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan ya. Melalui proses berpikir sistematis, pengetahuan bukanlah hasil dari mempertimbangkan sejumlah fakta, tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Berarti inquiry itu proses pembelajaran yang sifatnya menemukan sendiri Bapak Ibu. Berikutnya yang ketiga yaitu pembelajaran menekankan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media sehingga pembelajaran lebih bermakna. Karena kan teori konstruktivisme itu berkaitan dengan teori Ausubel. Teori Ausubel itu adalah teori belajar bermakna. Inilah pada bagian ketiga, yaitu sehingga belajar tersebut yaitu lebih bermakna apabila kita menggunakan yaitu sumber belajar atau memanfaatkan lingkungan sekitar kita. Oke, Bapak Ibu, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Oke, di sini kata kuncinya adalah metode ceramah. Ya. Dengan menggunakan metode ceramah mengakibatkan prestasi siswa rendah. Ya, apabila kita hanya menggunakan metode ceramah. Bagaimana cara Anda menghadapi situasi ini? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media ya dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Itu yang A. Berikutnya B yaitu saya ini guru, saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. B. Saya bekerjasama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasa. Di sini kita sebagai guru dituntut harus berkreatif Bapak Ibu, ya, harus berkreatif. Jangan hanya menggunakan metode ceramah. Ya, jika kita hanya menggunakan metode ceramah, maka bisa mengakibatkan yaitu prestasi belajar siswa rendah, seperti itu Bapak Ibu ya. Karena kan karakter siswa itu berbeda-beda Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Karena di sini kita menggunakan metode ceramah, maka bisa mengakibatkan prestasi siswa rendah. Langkah apa yang perlu Anda sebagai guru selesaikan permasalahan ini? Maka yaitu jawaban yang benar adalah A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah tadi. Oke ya. Jadi atau disebut dengan model pembelajaran kontekstual ya. Kita memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa seperti itu. Oke, kita lihat Bapak Ibu.
tidak tersedianya media dan sumber belajar di sekolah bukan menjadi alasan bagi guru yaitu harus berkreatif ya dalam mendayagunakan berbagai media alam sekitar agar pembelajaran lebih bermakna bagi siswa atau disebut dengan konstruktivisme ya, karena teori belajar konstruktivisme itu berkaitan dengan teori belajar Ausubel yang mana belajar bermakna Bapak Ibu. Berikutnya soal nomor 3. Mengajar di kelas yang berjumlah 40 orang siswa, kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah diskusi tentang materi pelajaran. Anda mengamati kegiatan pembelajaran selama diskusi, namun selama pengajaran masih cenderung ramai dan banyak siswa yang bergurau. Oke, bagaimana atau berdasarkan hal tersebut tindakan Anda adalah, di sini kata kuncinya yaitu bagaimana caranya kita menangani ya, menangani yaitu banyak siswa yang bergurau ya, banyak siswa yang bergurau atau cenderung ramai di dalam proses pembelajaran khususnya dalam diskusi seperti itu ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah di dalam diskusi ternyata masih banyak anak yang ramai atau bergurau ya di dalam proses pembelajaran karena dengan jumlah siswanya 40 ya. Seharusnya di dalam kelas itu kan jumlah siswa maksimalnya 36 Bapak Ibu ya. Oke, karena di sini 40 maka terjadilah ramai atau bergurau di dalam diskusi. Apa tindakan Anda sebagai guru? A. Membebaskan siswa untuk berdiskusi meskipun ramai dan gaduh. B. Memberhentikan diskusi dan memaksa siswa agar memperhatikan. C. Memberikan aturan baru dalam berdiskusi dengan materi yang berbeda setiap kelompok. D. Membiarkan saja kegiatan diskusi yang berlangsung dengan anggapan diskusi cenderung ramai. Udah jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini membiarkan berarti sudah jelas salah. Terus memberhentikan diskusi kurang tepat Bapak Ibu. Membebaskan siswa untuk berdiskusi maupun ramai maka tidak bisa menghasilkan yang maksimal Bapak Ibu. Berarti jawaban yang tepat di sini Bapak Ibu adalah C, yaitu memberikan aturan baru dalam berdiskusi dengan materi yang berbeda setiap kelompok. Sehingga apabila setiap kelompok itu memiliki materi diskusi yang berbeda, anak tidak ada kesempatan untuk ramai atau bergurau. Karena masing-masing kelompok sudah sibuk untuk mengerjakan materi diskusinya tersebut. Oke ya, itu cara yang tepat Bapak Ibu. Bisa kita lihat Bapak Ibu, langkah-langkah mengatasi siswa ramai dalam saat diskusi apa? Yang pertama kita harus mengenal karakter siswa di sini, pertama Bapak Ibu ya. Yang mana guru harus tetap berusaha mengenal siswa satu persatu beserta karakter masing-masing. Penting dalam melakukan pembagian kelompok. Artinya di dalam pembagian kelompok tersebut, itu kita harus memperhatikan karakter siswa Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tadi karakter siswa. Yang kedua memilih tugas atau proyek yang memancing kerjasama. Dengan cara apa? Yaitu tadi dengan cara kita membedakan yaitu setiap materi atau soal yang perlu didiskusikan setiap kelompok. Yang ketiga yaitu keep moving. Yang mana masing-masing kelompok memiliki topik yang berbeda. Di sinilah untuk dibahas. 4. Pengaturan dena duduk. Pengaturan dena duduk juga sangat penting Bapak Ibu. Siswa yang cenderung pendiam jangan ditempatkan bersama siswa yang pendiam. Ya. 5 adalah pertanyaan tingkat tinggi. Yang mana pertanyaan-pertanyaan yang Anda lemparkan untuk menarik partisipasi siswa. Jadi di dalam kelas itu perlu kita memperhatikan tempat duduk siswa Bapak Ibu, ya, supaya di dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan ya dengan sesuai yang kita inginkan Bapak Ibu atau lebih kondusif dan lebih aktif di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Oke, lanjut soal keempat Bapak Ibu. Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa dengan peragaan sebagai berikut. 1. Pak Tino mengajak siswa mengamati. Artinya di sini melibatkan siswa langsung.
yaitu 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Kedua, banyak kepala ekor kucing, ada 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 1. Ketiga, banyak kepala seekor kucing, ada 2, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing 5 kali 2. Keempat, banyak kepala seekor kucing ada 4, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 4. Peragaan yang dilakukan Pak Tino di dalam pembelajaran matematika termasuk model pembelajaran A. Inquiry and Discovery Learning, B. Contextual Teaching and Learning, B. Problem Based Learning, D. Cooperative Learning, Bapak Ibu. Oke, ya, seperti ini Bapak Ibu ya, supaya lebih mudahnya. Jika kita proses pembelajarannya langsung melibatkan atau langsung terjun ke lapangan yang sifatnya nyata real, yaitu di lingkungan sekitar sekolah, maka itu sifatnya disebut dengan kontekstual Bapak Ibu. Berarti pembelajaran yaitu kontekstual. Berarti jawabannya adalah B, yaitu kontekstual. Di mana sih letaknya kok bisa mengatakan kontekstual? Karena kita mengamati ya, di sini ada tadi yaitu kita dalam pembelajaran tersebut yaitu konsep perkalian, kita langsung terjun ke halaman ya, di halaman sekolah seperti itu. Contoh yang nomor 1 ini tadi mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Artinya proses pembelajarannya langsung terjun ke halaman sekolah Bapak Ibu. Maka secara kontekstual seperti itu ya, teaching and learning. Bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Ciri-ciri CTL itu media dan sumber belajar dari lingkungan siswa. Ya, yang mana membangun pengetahuan dari pengalaman sendiri. Ya, oke, atau disebut dengan konstruktivisme. Sekali lagi, ya, teori belajar konstruktivisme ini berkaitan dengan teori belajar Ausubel, Bapak Ibu. Berikutnya, pembelajaran diarahkan menemukan konsep perkalian atau disebut dengan inquiry. Ya, pembelajaran diarahkan menemukan konsep perkalian atau inquiry. Berarti jawabannya di sini B, Bapak Ibu, contextual teaching and learning, Bapak Ibu. Berikutnya soal nomor 5. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari, oke, di sini kata kuncinya adalah model pembelajaran kontekstual. Yang lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam proses pembelajaran kontekstual tadi, komponen utama yang lengkap terdiri dari A, dimulai dari inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian otentik, dan diakhiri refleksi. Oke ya. B. Konstruktivisme dimulai inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Diakhiri dengan penilaian autentik. C. Konstruktivisme inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. Diakhiri dengan refleksi. Diawali dengan konstruktivisme dan diakhiri dengan refleksi. Sedangkan D diawali dengan konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, dan diakhiri refleksi. Otomatis di dalam proses pembelajaran itu diakhiri dengan penilaian autentik Bapak Ibu. Ya, diawali dengan konstruktivisme. Berarti jawabannya yang tepat adalah B Bapak Ibu, yaitu di dalam model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Ya, ini materi ini sudah kita pahami sebelumnya Bapak Ibu. Oke, di sini ada prinsip model pembelajaran kontekstual Bapak Ibu. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Adalah proses membangun atau mengembangkan pengetahuan baru ya, baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Sedangkan inquiry yaitu prosesnya penyelidikan Bapak Ibu. Ya, dalam pembelajaran kontekstual artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Yang ketiga bertanya. Pertanyaan belajar pada dasarnya bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang keempat tadi yaitu masyarakat belajar. Pelaksanaannya komunitas belajar. Yang kelima pemodelan. Pemodelan itu adalah proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh siswa. Itulah modelnya. Yang keenam refleksi. Proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan menyortir kejadian yang telah melalui pembelajaran.
Yang terakhir yaitu penilaian autentik, di mana proses guru untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa. Nah, inilah prinsip model pembelajaran kontekstual Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu ya. Berikutnya kita akan bahas tuntas Bapak Ibu. Kita akan bahas yaitu masih seputar teori belajar, karena teori belajar ini sangat banyak keluar pada pretest PBG tahun 2022. Berikutnya kita akan gunakan cara yang tepat untuk membedakan dalam soal itu apakah itu teori belajar Ausubel, teori belajar Branner, teori belajar Diniz, maupun teori belajar yang lain. Setelah ini akan kita bahas tuntas Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti pretest BBG semoga berhasil dan lolos, amin ya robbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.